Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Yudi Generasi Penerus. Saya doakan semoga teman-teman senantiasa sehat selalu, dan yang bercita-cita menjadi ASN, semoga cita-citanya tercapai. Allahumma amin. Pada video kali ini saya akan share yaitu kisi-kisi materi lengkap TKP ya teman-teman. Ada 11 aspek yang perlu dipahami. Nah, dengan memahami konsep ini, materi ini ya, insya Allah nanti kita bisa menghadapi jenis-jenis soal TKP yang mungkin tipenya sangat sulit. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya teman-teman ya. Pengalaman saya yaitu saya itu lulus di formasi CPNS 2018 teman-teman. Teman-teman yang waktu itu ikut tentu tahu ya bahwa 2018 soal TKP-nya yaitu cukup istimewa, panjang-panjang ya, dan cukup menghabiskan waktu di situ ya. Bahkan mungkin ratusan yang tidak lolos passing grade gara-gara nilai TKP. Karena 2018 waktu itu TKP-nya yaitu passing grade-nya ambang batasnya itu minimal 143. Nah, untungnya di 2019, formasi 2019, karena banyak yang tidak lolos passing grade ya, ambang batas di TKP, maka diturunkan menjadi 126. Nah, di 2018 waktu itu saya alhamdulillah dapat nilai TKP tertinggi satu formasi. Waktu itu formasi saya itu yang dibutuhkan satu, yang ikut SKD itu ada 99 orang. Dan yang lolos passing grade itu memenuhi passing grade itu ada 4, yang P1 ya, ada 4 orang. Saya nomor 3 waktu itu. Saya nomor 3 secara nilai keseluruhan nomor 3. Tapi secara nilai TKP-nya saya alhamdulillah dapat nilai TKP tertinggi. Nah, waktu itu saya dapat nilai 148. Nah, minimal kan 143 ya. Saya dapat 148. Nah, makanya ini saya akan share ke teman-teman gimana sih konsepnya, kisi-kisi materinya, biar bisa mengerjakan TKP meskipun soal itu kadang jawabannya itu hampir sama gitu ya. Jawabannya hampir sama dan membingungkan. Meskipun setiap kita jawab A, B, C, D, E itu meskipun dapat nilai semua. Nah, tapi malah kadang bisa melalaikan seperti itu ya. Makanya ini saya share di sini, semoga bermanfaat untuk teman-teman gitu. Oke teman-teman, simak videonya sampai selesai ya. Semoga bisa dapat mengambil ilmunya, dan saya doakan teman-teman nanti bisa yaitu mendapatkan nilai TKP yang bagus seperti itu. Oh ya teman-teman, untuk saya pesan nih, jadi untuk persiapan 2021 ya, yang sebentar lagi insya Allah ada pembukaan CPNS, atau pesan untuk teman-teman perbanyak latihan soal. Perbanyak latihan soal. Jadi tentukan targetnya latihan soal. Jadi sehari berapa gitu ya. Gitu. Waktu saya, kalau saya dulu saya targetkan sehari itu minimal 10 soal. Nah, silakan teman-teman sesuai kemampuannya masing-masing. Sehari mau berapa soal. Jadi misalkan sehari 10 soal, dalam sebulan paling tidak kita itu ada 300 soal. Nah, kalau dalam 2 bulan tinggal ngalikan aja kan. Semakin kita targetnya lebih tinggi, maka kita semakin banyak menguasai jenis-jenis soalnya. Seperti itu ya. Oke, simak videonya sampai selesai teman-teman. Ini dia. Oke teman-teman, ini dia kisi-kisi materi TKP. Ada 11 aspek beserta contoh soalnya untuk persiapan seleksi CPNS. Yang pertama yaitu aspek integritas diri. Ya, ini tujuannya untuk mengukur tingkat kejujuran dan kualitas moral dalam kehidupannya. Ciri soalnya itu mengarah pada kejadian korupsi, kecurangan, dan lain-lain. Cara menjawabnya yaitu pilih yang mengarah tindakan bersih, jujur, dan tanpa korupsi ya teman-teman. Ini contoh soalnya seperti ini. Ketika saya mengingkari janji yang sudah disepakati, maka sikap saya
Nih, yang A sama sekali tidak terpikirkan saya mengingkari sebuah janji. Yang B, menurut saya bukan masalah besar, santai saja. Yang C, merasa bersalah dan akan meminta maaf. D, muncul perasaan malu pada diri sendiri. Atau yang E, ada perasaan takut dipersalahkan orang yang saya ingkari. Nah, ini yaitu untuk jawaban yang poinnya maksimal, yaitu poin 5, yaitu pada pilihan yang C teman-teman, yaitu merasa bersalah dan akan meminta maaf. Nah, untuk yang D, muncul perasaan malu pada diri sendiri, itu yang nilainya 4. Terus yang E, yaitu ada perasaan takut dipersalahkan orang yang saya ingkari, itu poinnya 3. Untuk yang B, menurut saya bukan masalah besar, santai saja, itu poinnya hanya dapat 2. Yang A, sama sekali tidak terpikirkan saya mengingkari sebuah janji, itu adalah poin yang paling kecil, yaitu dapat nilai poin 1. Oke. Untuk yang nomor 2, yaitu aspek semangat berprestasi. Ini tujuannya yaitu mengukur tingkat kualitas ASN dalam memajukan instansi tempat bekerjanya nanti. Cirinya yaitu ada tantangan dalam pekerjaan atau hal baru yang ingin diraih. Untuk cara menjawabnya, pilih yang mencerminkan antusiasme, terus belajar, berusaha, serta suka tantangan. Contoh soalnya seperti ini. Menurut Anda, pekerjaan yang menyenangkan adalah A, cocok dan sesuai dengan keinginan saya dan keluarga. B, yang biasa-biasa saja. C, bisa memberikan penghasilan besar. D, mampu memberikan dan memicu semangat untuk bekerja. E, sesuai dengan minat dan potensi saya. Nah, ini yang bisa dapat nilai maksimal 5, yaitu pilihan yang di teman-teman, yaitu mampu memberikan dan memicu semangat. Ini ada kata-kata memicu semangat untuk bekerja. Ini adalah karena untuk aspek semangat berprestasi ya. Untuk yang poin 4, yaitu sesuai minat dan potensi saya. Ini jawabannya juga bagus, tapi masih dapat poin yaitu 4. Kalau yang aspeknya semangat berprestasi, kita pilihannya yang D. Terus yang C ini dapat poin 3, bisa memberikan penghasilan yang besar. Terus yang A yaitu cocok dan sesuai dengan keinginan saya dan keluarga, poinnya 2. Untuk yang B yang biasa-biasa saja, yaitu dapat poinnya 1. Oke. Yang ketiga yaitu aspek kreativitas dan inovasi. Ya, ini tujuannya untuk mengukur tingkat kreativitas dan inovasi seseorang dengan karakteristik berani mengambil resiko dengan pertimbangan matang. Untuk cirinya yaitu ada unsur baru dalam sebuah pekerjaan. Untuk cara menjawabnya, pilih jawaban yang kreatif, bebas dan beda dari yang lain. Nih, contoh soalnya misalkan Anda memiliki restoran yang sudah lama. Ada restoran baru di dekat dengan usaha Anda dengan berbagai penawaran yang baru, sehingga omset usaha Anda menurun. Sikap Anda: A, merasa penuh tekanan karena pengunjung berkurang. Yang B, melakukan evaluasi menyeluruh dan perbaikan layanan. C, mencari celah sisi kelemahan restoran pesaing. D, cuek saja, rezeki sudah ada yang mengatur. E, segera pindah, cari lokasi baru karena kalah bersaing. Nah, ini untuk yang poin maksimal 5, yaitu jawaban yang B teman-teman, yaitu dengan melakukan evaluasi menyeluruh dan melakukan perbaikan layanan supaya tetap bisa yaitu bersaing. Selanjutnya yang untuk poin 4 yaitu di jawaban C, mencari celah sisi kelemahan restoran pesaing. Terus yang poin 3 yaitu di jawaban C, segera pindah cari lokasi baru karena kalah bersaing. Mungkin ini sudah menyerah, jadi udah kalah bersaing terus mencari lokasi yang baru. Terus yang D, cuek saja, rezeki sudah ada yang mengatur, ini dapat poin 2. Terus yang A yaitu merasa penuh tekanan karena pengunjung berkurang, ini poinnya 1. Oke. Untuk yang
aspek yang keempat, yaitu aspek kemampuan bekerja mandiri dan tuntas teman-teman. Tujuannya untuk mengukur kemampuan pada saat posisi sulit dan mudah dalam pekerjaan yang kadang dihadapkan pada waktu dan posisi yang sulit. Cirinya ada sesuatu yang menghalangi kita untuk menyelesaikan pekerjaan, misalkan sakit, ada tugas lain, atau diminta untuk menghadiri rapat. Cara menjawabnya yaitu pilih jawaban yang isinya mengerjakan tugas sendiri sampai pekerjaannya tuntas. Misalkan, contoh soalnya seperti ini. Saya selalu kerja keras untuk menyelesaikan tugas agar sesuai deadline waktu yang diberikan dengan maksud A. Agar kinerja saya dilihat dan dinilai baik sehingga gaji saya dinaikkan. B. Memberi contoh kepada rekan kerja lain agar bisa bekerja dengan baik. C. Memberikan rasa puas dan bangga terhadap diri sendiri. D. Sebagai usaha menjadi karyawan terbaik di kantor. Atau yang E. Mengerjakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Ini aspek kemampuan bekerja mandiri dan tuntas. Tentu kita untuk dapat poin yang maksimal kita pilih yang jawaban yang E, yaitu mengerjakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya. Yang E. Untuk yang poin 4 yaitu di jawaban yang C ya teman-teman, memberikan rasa puas dan bangga terhadap diri sendiri. Kalau kita mengerjakan sesuatu yaitu tidak terlambat, ada memberikan rasa puas dan bangga terhadap diri sendiri. Poinnya 4. Terus yang B, memberi contoh kepada rekan kerja lain agar bisa bekerja dengan baik. Poinnya 3. Terus yang D, sebagai usaha menjadi karyawan terbaik di kantor. Poinnya 2. Untuk yang poin 1, yang pilihan yang A, agar kinerja saya dilihat dan dinilai baik sehingga gaji saya dinaikkan. Oke. Aspek yang kelima yaitu aspek kemampuan bekerja secara berkelanjutan teman-teman. Tujuannya yaitu untuk mengukur respon seseorang ketika agenda di luar tugas utamanya dan mampu menyesuaikan diri untuk menyelesaikan tugas tersebut. Cirinya ada unsur diklat, pendidikan, BIMTEK, dan kursus atau semacamnya ya. Untuk cara menjawabnya, pilih jawaban yang menunjukkan keinginan belajar tinggi dan terus-menerus. Contoh soalnya seperti ini. Kantor Anda mengadakan training untuk peningkatan kemampuan pegawai. Training dilakukan hari Sabtu dan Minggu, yang merupakan waktu keluarga Anda. Sikap Anda: A. Sebaiknya mengikuti training selain hari libur saja. B. Hari Sabtu dan Minggu bukan urusan kantor, tetapi hak pegawai untuk berlibur dengan keluarga. C. Saya akan mengikuti demi meningkatkan kemampuan saya dan mengorbankan waktu 2 hari karena training tidak dilakukan tiap pekan. D. Bersedia mengikuti training hari Sabtu saja. E. Menyarankan teman yang masih lajang untuk mengikutinya. Nah, ini untuk yang dapat poin 5 yaitu jawaban yang C teman-teman, yaitu sesuai dengan aspek yaitu untuk kemampuan bekerja secara berkelanjutan, yaitu ada unsur diklat, pendidikan, atau BIMTEK, training seperti itu ya. Jadi saya akan mengikuti demi meningkatkan kemampuan saya dan mengorbankan waktu 2 hari karena training tidak dilakukan setiap pekan, seperti itu. Untuk yang poin 4 di D, yaitu bersedia mengikuti training tapi hari Sabtu saja. Nah, jadi dibagi Sabtu saja, minggunya untuk keluarga. Tapi karena trainingnya diadakan hari Sabtu dan Minggu, tentu saja tidak bisa. Untuk jawaban yang poin 3, yang E, menyarankan teman yang masih lajang untuk mengikutinya. Terus untuk jawaban yang poin 2, yaitu yang A ya, sebaiknya mengikuti training selain hari libur saja. Nah, untuk yang poin 1, yaitu hari Sabtu dan Minggu bukan urusan kantor. Nah, ini nilai paling rendah ini, tetapi hak pegawai untuk berlibur dengan keluarga. Oke. Untuk selanjutnya aspek yang keenam yaitu aspek kemampuan beradaptasi. Nah, tujuannya untuk mengukur kemampuan dalam berperilaku saat komunikasi, bersosialisasi baik berkaitan dengan dunia kerja maupun hubungan interpersonal teman-teman. Cirinya soal itu ada hal baru masuk, atasan baru misalkan, sistem, atau rekan kerja, atau kita yang masuk di lingkungan baru.
Untuk cara menjawabnya yaitu pilih jawaban yang mencerminkan sikap supel, aktif, dan mau menerima hal baru tersebut. Misalkan, ketika Anda dipindahkan ke unit kerja yang lain yang belum Anda kenal sebelumnya, sikap Anda adalah A. Menerima dengan kecewa dan bekerja apa adanya. B. Segera melakukan tugas-tugas di bagian tersebut. C. Berbincang-bincang dengan orang di bagian itu agar lebih akrab. D. Protes dan mengajukan penolakan pindah unit lain. Atau E. Mogok kerja sampai dipindahkan kembali ke unit kerja yang lama. Ini hubungannya untuk kemampuan beradaptasi ya. Tentu seorang pegawai dituntut untuk cepat beradaptasi meskipun dipindah ke instansi lain atau unit yang lain. Jadi ini jawaban yang poin maksimal adalah yang B, harus segera melakukan tugas-tugas di bagian tersebut tentunya ya. Untuk yang poin 4 yaitu di jawaban C, ini berbincang-bincang dengan orang di bagian itu agar lebih akrab, seperti itu. Untuk membangun ini dulu ya, keakraban, terus nantinya biar dapat chemistry-nya untuk bisa bekerja dengan unit yang baru. Terus yang poin 3 yaitu yang A, menerima dengan kecewa, lemas gitu ya, dan bekerja apa adanya. Untuk yang poin 2 D yaitu protes dan mengajukan penolakan pindah unit lain. Nah, ini malah protes nih. Poinnya 2. Atau yang E lah paling parah nih. Mogok kerja sampai dipindahkan kembali ke unit kerja yang lama. Jadi ini kemampuan adaptasinya nggak ada karena tidak mau mencoba di tempat yang baru. Jadi poinnya ya E itu cuma 1 teman-teman. Oke, yang ketujuh, aspek pengendalian diri. Nah, ini tujuannya untuk mengukur tingkat pengendalian yang baik dan sikap tenang dan memberikan kinerja baik meskipun pada situasi yang tidak baik. Misalkan cirinya itu ada gagal, berusaha gitu ya, ditolak, pengajuan apa gitu ya, terus mengalami kebangkrutan seperti itu. Nah, ini cara menjawabnya, pilih jawaban yang mencerminkan sikap sabar dan menerima kenyataan. Nah, misalkan seperti ini. Contoh soalnya, ketika ide dan pemikiran Anda tidak didukung pihak lain karena dia dianggap tidak menarik dan tidak sesuai keinginan anggota yang lain, sikap Anda: A. Mendiskusikan dengan anggota lainnya. B. Mencari dukungan dari ketua. C. Mengajak anggota lain untuk membicarakan dan memadukan ide. D. Merumuskan ulang ide tersebut dengan pihak luar kelompok. Atau yang E, mengganti dengan ide yang lain. Nah, ini hubungan dengan pengendalian diri ya. Misalkan punya ide tapi tidak didukung. Nah, ini aspek pengendalian diri. Untuk nilai yang maksimal yaitu kita jawaban yang C teman-teman, yaitu mengajak anggota lain, kita ajak komunikasi, membicarakan, dan untuk memadukan ide kita. Nah, untuk jawaban yang poinnya 4 yaitu mendiskusikan dengan anggota lainnya. Kali ini hanya mendiskusikan saja. Kalau yang poin maksimal yaitu mendiskusikan, membicarakan, dan berusaha untuk memadukan ide. Yang poin 3 di jawaban yang E, langsung ganti aja dengan ide yang lain gitu, nggak mau pusing gitu. Terus yang D yaitu poinnya 2, merumuskan ulang ide tersebut dengan pihak dengan luar kelompok. Untuk yang poin 1 yaitu jawaban yang B, mencari dukungan dari ketua. Oke. Next yaitu 8 yaitu aspek kemampuan kerja dalam kelompok. Nah, tujuannya ini untuk mengukur ya kemampuan seseorang dalam berkolaborasi, interaksi, serta memberikan pengaruh positif dalam tim sehingga memberikan hasil kerja baik bagi kelompok. Ciri soalnya nih ada tugas atau kegiatan kelompok teman-teman. Terus untuk cara menjawabnya yaitu pilih jawaban yang menggambarkan kerjasama dalam kelompok. Hal yang Anda lakukan, contohnya seperti ini. Hal yang Anda lakukan untuk mencapai target yang menjadi tanggung jawab tim Anda. Sikap Anda adalah A. Berkontribusi sekedarnya saja. B. Bekerja maksimal untuk mencapai target. C. Bekerja tidak perlu maksimal karena kegagalan ditanggung bersama. D. Bekerja sama dengan anggota lain. E. Menyusun target rencana pribadi tanpa memiliki target anggota kelompok lain. Nah, ini aspek kemampuan kerja dalam kelompok ya. Cirinya itu tadi, yaitu ada kegiatan atau tugas kelompok. Ini untuk yang nilai maksimal poin 5 yaitu
bekerja maksimal untuk mencapai target, yaitu jawaban yang B ya teman-teman. Untuk yang poin 4 selanjutnya yaitu yang D, bekerja sama dengan anggota kelompok lain. Ini dengan kelompok lain. Terus yang poin 3 yang C, bekerja tidak perlu maksimal karena kegagalan ditanggung bersama. Terus untuk yang poin 2 yang A ya, berkontribusi malah sekedarnya saja. Atau yang poin 1 yaitu malah yang E nih, susun target rencana pribadi tanpa memiliki target anggota kelompok lain. Jadi kerjanya individu, jadi tidak bisa kerja dalam sebuah kelompok. Nah, poinnya sah 1. Yang nomor 9 yaitu aspek menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Nah, ini atau leadership ya teman-teman ya. Tujuannya untuk mengukur kemampuan leadership seseorang, menggerakkan, memimpin orang lain dengan bijak sesuai dengan kemampuan masing-masing, sehingga tercipta suasana kerja yang teratur dan nyaman. Nah, cirinya yaitu ada unsur menggerakkan orang lain. Biasanya kita diposisikan sebagai atasan. Cara menjawabnya yaitu pilih jawaban yang berisi perintah yang jelas kepada orang lain. Hal contohnya seperti ini contoh soalnya. Hal yang Anda lakukan untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditentukan adalah A. Tidak mempermasalahkan sedikit pun baik atau tidak hasil pekerjaan anggota tim. B. Menyemangati orang lain untuk bekerja dengan baik jika diperlukan. C. Menyemangati orang lain untuk bekerja dengan baik jika memungkinkan. D. Mendorong orang lain agar bekerja dengan baik. E. Mengajak anggota tim untuk bersama-sama bekerja dengan baik. Nah, ini kemampuan leadership yaitu untuk poin maksimal di jawaban yang E ya teman-teman. Untuk jawaban yang poin 4 sama 5 itu biasanya pilihannya sangat ini ya, tipis. Kita agak bingung biasanya, tapi kita berusaha minimal kalau nggak dapat di poin 5 ya minimal kita dapat poin di 4 teman-teman. Jadi untuk poin yang 5 ini jawaban yang E ya, mengajak anggota tim untuk bersama-sama bekerja dengan baik. Nah, untuk jawaban yang poinnya 4 yaitu D, mendorong orang lain agar bekerja dengan baik. Nah, terus yang poin 3 di jawaban B, menyemangati orang lain untuk bekerja dengan baik jika diperlukan. Siap gitu ya. Terus yang poin 2 yaitu yang C, menyemangati orang lain untuk bekerja dengan baik jika memungkinkan. Yang poin 1 yaitu tidak permasalahkan sedikit pun baik atau tidak hasil pekerjaan anggota tim lain. Ini masa bodoh seperti itu. Jadi tidak ada leadershipnya. Sangat kurang sekali bisa dikata seperti itu. Oke. Yang next yaitu aspek ke-10 teman-teman. Aspek ke-10 yaitu aspek kepekaan terhadap orang lain. Tujuannya untuk mengukur tingkat kepedulian atau empati terhadap permasalahan orang lain dan besar pengorbanannya untuk orang lain. Cirinya situasi dalam kelompok. Cara menjawabnya yaitu pilih jawaban yang berorientasi pada orang lain dan dalam kelompok, misal rekan kerja. Nah, pimpinan contohnya seperti ini ya. Pimpinan di kantor Anda sikapnya kasar dan sewenang-wenang. Nah, sikap Anda seharusnya gimana nih? A. Yaitu laporkan pada dewan direksi untuk mengevaluasi. B. Selesaikan sendiri masalah tersebut. C. Meminta bantuan orang lain untuk menghadapi pimpinan tersebut. D. Turuti saja permintaan atasan tersebut agar tidak ada masalah di kemudian hari. E. Cuek dan diam saja. Nah, ini karena kalau ada atasan yang kasar sewenang-wenang, tentu yang merasakan kan tidak hanya kita ya, tapi teman-teman kita juga merasakan. Makanya sikap kita gimana? Yaitu untuk yang poin maksimal yaitu di jawabannya A. Kita laporkan saja pada dewan direksi untuk mengevaluasinya. Jadi kalau udah dievaluasi dan nanti ada misalkan ada pergantian, tentu teman-teman kita juga akan merasa senang. Untuk poin yang 4 yaitu yang C ya, meminta bantuan orang lain untuk menghadapi pimpinan tersebut. Yang poin 3 yang B, selesaikan sendiri masalah tersebut. Untuk yang poin 2 yang dapat poin 2 yaitu yang D ya, turuti saja permintaan atasan tersebut agar tidak ada masalah di kemudian hari. Kalau yang E yaitu cuek dan diam saja, ini poinnya 1. Tidak peka, jadi cuek aja. Nomor 11 yaitu aspek orientasi pada layanan teman-teman. Yaitu tujuannya untuk mengukur tingkat orientasi dan pelayanan seseorang seberapa baik terhadap masyarakat dan instansi tempat bekerja, yaitu cekatan, cepat tanggap, pendengar yang baik dan tanggung jawab. Cirinya ada unsur pelayanan yang berhubungan dengan pihak luar.
Cara menjawabnya itu pilih jawaban yang kepentingan orang lain, tim maupun kelompok. Contoh soalnya seperti ini, Anda bekerja di bagian antrian kantor. Tiba-tiba ada yang menyerobot antrian. Ternyata orang itu adalah saudara atasan Anda. Sikap Anda: A. Segera melayani karena saudara atasan. B. Menyarankan dengan sopan untuk tetap antri seperti yang lain. C. Menegur dan tidak melayaninya. D. Dicuekin dan layani yang lain saja yang sudah antri. Atau yang E. Meminta petugas untuk menertibkan orang tersebut. Nah, ini jawaban yang poinnya 5, yaitu aspek orientasi pada pelayanan, yaitu memberikan layanan yang cekatan, cekap tanggap, pendengar yang baik, dan tanggung jawab, yaitu yang B. Menyarankan dengan sopan, meskipun itu tadi ya atasan Anda, saudaranya atasan Anda ya, untuk antri seperti yang lain. Terus yang poin 4 yaitu dicuekin saja dan layani yang lain yang sudah antri karena dia memaksa untuk menyerobot, tidak tertib gitu. Terus yang poin 3 yaitu C. Menegur dan tidak mau melayaninya. Kan nggak boleh juga ya tidak mau melayani ya, tapi tetap dilayani tentunya. Makanya ini yang dapat poin 3. Terus yang poin 2 yang E. Meminta petugas untuk menertibkan orang tersebut. Yang poin 1 yaitu segera melayani karena saudara atasan. Nah ini kan berarti KKN, unsur KKN ya, seperti ini ya. Tadi tidak orientasi pada pelayanan maksimal, tapi karena itu masih saudara atasan kita melayaninya. Jadi poinnya hanya 1. Oke, sekian dulu ya teman-teman ya. Untuk next video insya Allah akan saya berikan latihan soal ya, untuk mengasah yaitu kemampuan teman-teman, yaitu untuk soal TKP nya, latihan soal TKP nya. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu manfaat. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.